Hai semua, selamat datang. Kami dari kelompok sekretori kelas 11 IPA 3. Perkenalkan, nama saya Nazul Salsabila. Saya Muhammad Fajri Gimnastiar. Dan saya Neng Linda Nurtisna. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang jaringan sekretori, pelajaran biologi yang diajar oleh Ibu Yuyu Yuliah. Jaringan sekretori. Kali ini kita akan membahas 4 hal: pengertian jaringan sekretori, letak sekretori, zat-zat yang diekskresikan, dan pembentukan jaringan sekretori. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu pengertian jaringan sekretori. Apa sih jaringan sekretori itu? Jaringan sekretori merupakan jaringan tumbuhan yang terdiri atas satu sel atau lebih yang berfungsi sebagai tempat pengeluaran senyawa-senyawa atau sekret dari dalam tumbuhan seperti air, mineral, lendir, getah, minyak, dan lemak. Pada tumbuhan terdapat beberapa macam jaringan sekretori. Oke, aku jelasin sedikit ya tentang beberapa macam jaringan sekretori ini. Saluran getah. Saluran getah merupakan kumpulan sel yang berisi cairan lateks yang mengandung garam dan asam-asam organik. Sel-sel resin dan minyak merupakan sel yang mengandung resin damar serta minyak eteris. Contohnya tumbuhan pinus dan eukaliptus. Sel lendir. Sel lendir merupakan sel hidup. Inti sel berbentuk seperti benang dan memiliki lendir yang dihasilkan oleh dinding sel. Sel-sel penyamak. Sel-sel penyamak berada dalam kelompok atau sel tunggal dan menghasilkan zat penyamak, contohnya pada tumbuhan pinang dan ketapang. Sel-sel mirosin. Sel-sel mirosin merupakan sel-sel yang berbentuk seperti bulu-bulu dan berisi senyawa protein mirosin, contohnya pada Rapanaus ativus. Oke, beralih ke nomor 2, yaitu letak sekretori. Di mana sih letak sekretori? Letak jaringan sekretori biasanya terdapat di ujung berkas pengangkut berupa sekelompok parenkim yang bersifat sebagai kelenjar. Kelenjar madu banyak terdapat pada tangkai daun. Berdasarkan letak atau lokasinya, jaringan sekretori dibedakan menjadi 2, yaitu jaringan sekretori eksternal dan internal. Kita bahas dulu yang jaringan sekretori eksternal. Jaringan sekretori eksternal terletak pada bagian luar tumbuhan, sehingga umumnya jaringan ini mengeluarkan sekretnya langsung ke permukaan luar tumbuhan. Jaringan sekretori eksternal ini dibedakan menjadi 2, trikoma glanduler dan hidatoda. Apa ya trikoma itu? Trikoma merupakan rambut-rambut yang tumbuh berasal dari sel epidermis yang bentuk susunan dan fungsinya berbeda. Nah, kalau trikoma glanduler ialah trikoma yang memiliki sekret berfungsi untuk sekresi. Trikoma glanduler mengeluarkan sekret berupa garam, larutan gula, racun, atau terpentin. Glanduler sendiri masih ada bermacam-macam. Ada kelenjar pencernaan yang bisa mensekresikan enzim pencernaan yang mensekresikan sekret mati rasa saat kita menyentuhnya. Nah, yang kedua ada hidatoda. Hidatoda merupakan jaringan sekretori eksternal yang dapat mensekresikan cairan yang prosesnya disebut gutasi. Hidatoda memiliki struktur yang mirip seperti stomata, tapi celah hidatoda itu dia selalu dalam keadaan membuka. Dan hidatoda itu nggak ada di setiap tumbuhan lain, pada umumnya ditempatkan pada tumbuhan Angiospermae yang hidup di tempat lembab dan di tempat akuatik. Nah, selanjutnya kita bahas yang jaringan sekretori internal. Jaringan sekretori internal terletak di bagian dalam tumbuhan dan memiliki struktur seperti saluran dan duktus sebagai tempat sekret dikeluarkan. Jaringan sekretori internal dibedakan menjadi 4. Ada sel sekretori, saluran sekretori, rongga sekretori, dan jaringan latisifer bisa dilihat di gambar sebelah kiri. Sel sekretori bisa menghasilkan bermacam-macam sekret. Jadi ada sel sekretori yang menghasilkan sekret berupa minyak seperti di biji kelapa sawit, kemudian di biji jarak, dan juga pada daun magnolia. Kemudian ada juga sel sekretori yang menghasilkan sekret berupa lendir, misalnya di kaktus Matucana glandiflora.
Lalu ada juga sel sekretori yang menghasilkan kristal oksalat, kemudian menghasilkan tanin seperti pada batang krasulase dan rosase, dan sel sekretori yang menghasilkan enzim myrosinase yang bisa kita temukan pada tumbuhan brassicase. Saluran-saluran sekretori termasuk ke dalam jaringan sekretori internal dan dapat berupa saluran gom serta saluran-saluran resin. Saluran sekretori ini umumnya terbentuk secara sizogen melalui adanya penghancuran atau peleburan lamela tengah yang menyisakan struktur berongga disebut sebagai saluran. Proses tersebut bisa terjadi secara alamiah maupun sebagai respon dari gangguan luar. Nantinya saluran resin atau di dalam saluran sekretori akan terjadi akumulasi sekret. Sekretnya bisa berupa gom kalau di saluran gom dan bisa berupa resin kalau di saluran resin. Rongga sekretori ini bisa terbentuk secara sizogen melalui penghancuran lamela tengah maupun secara lisis gen melalui lisisnya atau penghancuran sel-sel sekretori, membentuk struktur berongga atau ruang antar sel yang kemudian akan berisi oleh sekret. Umumnya dalam bentuk senyawa aromatik, rongga sekretori ini bisa ditemukan di kulit kayu eukaliptus, kemudian di mesofil daun eukaliptus, dan juga di perikarpium atau perikarp jeruk dan bisa terbentuk secara alamiah maupun karena atau sebagai respon terhadap patogen dan juga gangguan mekanik. Jaringan lentisifer itu dapat menghasilkan sekret berupa lateks atau getah. Jaringan lentisifer bisa dibedakan menjadi dua macam berdasarkan sel penyusunnya, yaitu lentisifer beruas dan juga lentisifer tidak beruas. Lentisifer tidak beruas disebut juga sebagai sel lateks yang bentuknya memanjang, tapi hanya tersusun atas satu sel. Kemudian sel lateks itu bisa dibedakan menjadi sel lateks bercabang dan juga sel lateks yang tidak bercabang. Contohnya lentisifer tidak beruas adalah tapak dara dan bunga Jepun. Jaringan sel lentisifer beruas itu tersusun atas sekumpulan sel yang membentuk struktur seperti pembuluh, makanya disebut juga sebagai pembuluh lateks. Contohnya pepaya, pisang, dan pohon karet. Ketiga, zat-zat yang dieskresikan. Zat-zat yang dieskresikan yaitu kelebihan ion-ion yang dilepaskan dalam bentuk garam-garam, kelebihan hasil asimilasi yang dilepaskan sebagai gula atau sebagai zat-zat dinding sel, ikatan-ikatan yang merupakan hasil akhir dari metabolisme tetapi tidak berguna secara fisiologis, alkaloid, tanin, terpen, resin, dan kristal. Keempat, pembentukan jaringan sekretori. Pembentukan sekretori adalah ciri utama pembentukan ruang sekretori secara sisogen dan lisogen. Ruang sekretori memiliki berbagai macam bentuk. Ada yang memiliki bentuk bulat, misalnya pada Leguminosae, Burseraceae, dan Myrtaceae. Ruang sekretori bentuk memanjang misalnya pada Coniferae, Umbelliferae, dan Araliaceae. Segitu dulu pembahasan kita dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. See you guys!